Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan Ibu Ayu Puspita Endastari pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan untuk materi kali ini adalah mengenai paragraf, ya. Baik, kita langsung saja pada penjelasan paragraf berikutnya. Nah, ya, paragraf atau yang kita kenal juga dengan namanya alinea, ya, adalah bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk satu kesatuan pikiran, ya. Kemudian paragraf menurut ahli yaitu Semi tahun 2007 halaman 86 mengatakan bahwa seperangkat kalimat yang mengacu pada satu topik. Nah, saya yakin kalian bukan baru ini belajar mengenai paragraf, ya. Karena paragraf kita sudah pelajari di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, seperti itu, ya. Nah, kalau begitu kita lihat dulu syarat-syarat paragraf, ya. Syarat paragraf yang pertama minimal terdiri dari 3 kalimat, memiliki kalimat pokok atau topik, dan memiliki kalimat penjelas, ya. Kita lihat berikutnya, kita lihat, ya, ciri kalimat topik, ya, ciri kalimat topik. Ya, ciri-ciri kalimat topik di sini, ya. Pertama, kita lihat mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Kemudian merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain, dan dapat dibentuk tanpa bantuan kata atau frasa penghubung, ya. Itu ciri kalimat topik, ya. Sementara untuk ciri kalimat penjelas, ya, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri, artinya kebalikan dari ciri kalimat topik tadi, ya. Kemudian arti kata ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu alinea atau paragraf, ya. Pembentukannya sering memerlukan bantuan kata hubung atau frasa transisi. Kemudian isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung dari kalimat topik, ya. Nah, kemudian syarat penyusunan paragraf di sini, ya, syarat penyusunan paragraf, ya. Paragraf ini ada kepaduan makna, koherensi, dan kepaduan bentuk kohesif, ya. Kalau koherensi di sini jika seluruh kalimat yang dalam paragraf ini hanya membicarakan satu ide pokok atau satu topik masalah. Sementara kalau bentuk atau kohesi biasanya jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar serta logis dengan cara repetisi, jasa kata ganti dan kata sambung serta frase penghubung, seperti itu, ya. Kita lihat juga contoh, ya. Adanya kata frase penghubung atau transisi. Nah, ini kalau kalian mau menggunakan contoh kata-kata yang fungsinya bisa menyatakan akibat atau hasil, bisa kalian gunakan kata akibatnya, karena itu, maka, oleh sebab itu, dengan demikian, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti selanjutnya, ya. Ada lagi pertambahan, ya, berikutnya, demikian juga, kemudian, ya, ada perbandingan dalam hal yang sama, lain halnya dengan sebaliknya, sampai pada fungsi yang menyatakan singkatan, ya. Jadi kalian bisa menggunakan contoh kata-kata di sini, ya, untuk membuat atau menulis karangan ilmiah, seperti itu, ya. Selanjutnya kita lihat jenis paragraf, ya. Jenis paragraf di sini ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan paragraf campuran, ya. Ini kita lihat di sini, ya. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang ide utamanya berada di awal paragraf, ya. Jadi ide utama yang berada di awal paragraf. Kalau kita sering membaca soal-soal teks dalam bahasa Indonesia, biasanya selalu ada soal tentukan ide pokok paragraf, ya, baik paragraf pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Sementara kalimat tubuh paragraf deduktif adalah pernyataan yang mendukung gagasan utama, seperti itu. Sementara paragraf induktif adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf, ya. Jadi jenis paragraf induktif pasti akan diawali dengan penyebutan peristiwa
Ya, di sini peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Sementara paragraf campuran ini adalah campuran antara deduktif dan induktif. Jadi paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf, seperti itu ya. Nah, paragraf campuran ini juga diawali dengan pernyataan umum, lalu diikuti kalimat khusus dengan penjelasnya ya. Kemudian di akhir paragraf terdapat pernyataan umum lagi sebagai pengulangan dari gagasan utama, seperti itu. Nah, ini ciri-ciri dari paragraf deduktif, induktif, dan campuran yang merupakan jenis dari paragraf dilihat dari letak kalimat pokoknya, ya seperti itu. Kemudian ada juga jenis paragraf yang dilihat dari tujuannya nih, ya. Ada deskriptif, ada naratif, eksposisi, argumentatif, dan persuasif. Apa itu deskriptif? Ya, paragraf deskriptif itu adalah paragraf yang melukiskan kejadian untuk menggambarkan, memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut, sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan. Ya. Kemudian paragraf narasi juga adalah bentuk paragraf yang berisi uraian cerita tentang sesuatu. Nah ya, jadi narasi itu uraian cerita tentang sesuatu. Biasanya paragraf narasi ini menjelaskan suatu kejadian maupun peristiwa atau bersifat fiksi dan non-fiksi. Nah, ini kalau kalian suka membaca novel, membaca cerita pendek, cerita bersambung, dongeng, nah itu biasanya jenis paragrafnya adalah jenis paragraf narasi. Kemudian paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Ya, jadi eksposisi di sini adalah bersifat ilmiah dan non fiksi. Ya, sumber untuk penulisan paragraf ini biasanya dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman seperti itu. Nah, paragraf argumentasi adalah apa? Paragraf yang disampaikan lewat paragraf tertulis. Contohnya pendapat yang disampaikan secara lisan atau tertulis adalah bentuk dari argumentasi yang bisa menjelaskan fungsi dan bukti-bukti peraturan dan data ilmiah. Jadi argumentasi ini tentang pendapat seseorang yang diikuti dengan data-data seperti itu ya. Kemudian ada lagi paragraf persuasif, adalah paragraf yang berisi ajakan, bujukan, dan untuk mempengaruhi penulis ya, mempengaruhi pembaca mengikuti ajakan penulis. Nah, biasanya persuasif ini banyak kita temui pada iklan-iklan yang sifatnya memang membujuk, merayu agar orang lain mengikuti apa yang sudah diberikan informasi kepada para pembaca, penulisnya ataupun pembicaranya seperti itu. Ya. Nah, ini ada pola pengembangan paragraf. Ya, pola pengembangan paragraf bisa kita lihat ada klimaks, antiklimaks, sudut pandang, perbandingan dan pertentangan, ada analogi, contoh, ada proses, sebab akibat, akibat sebab, metode klasifikasi, dan metode definisi luas. Ya, nah untuk penjelasan pada pola pengembangan paragraf bisa kalian lihat di materi yang sudah saya bagikan di e-learning ya. Apa itu klimaks, antiklimaks, sampai kepada metode definisi yang luas ya, seperti itu. Nah, untuk materi hari ini, untuk materi mengenai paragraf saya rasakan cukup. Saya harap kalian juga bisa memahami dan mengerti serta bisa menulis dalam bentuk karangan ilmiah mengikuti teori-teori yang sudah kalian dapatkan mengenai aturan dalam bahasa Indonesia, bagaimana menulis paragraf, menulis kalimat, seperti itu ya, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya, materi selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.